Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ahmaduhu subhanahul azizul wahhab wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa huwa ar-rasul khairu man ittaqa rabbahu wa anab. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fattaqullaha ibadallah wa tazawwadu bi khairi zad taqta'una bihi ashwatal hayat wa tahdawna bizulfa ilallahi yawmal ma'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia, termasuk karunia kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita selaku hambanya, ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Khatib mengajak khusus ke diri pribadi dan umumnya kepada segenap hadirin, marilah kita senantiasa menjalankan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berupaya untuk melaksanakan semua perintahnya dan pada saat yang sama menjauhi semua larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, izinkan khatib untuk berbicara pada siang hari ini tentang refleksi akhir tahun 2024. Ya. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 20 Desember, artinya kurang lebih 10 hari lagi kita akan menutup tahun 2024 dan akan masuki tahun baru 2025. Ya, ayat yang khatib bacakan di awal surah Al-Hasyr ayat 18 sesungguhnya meminta kepada kita untuk selalu melakukan apa yang disebut dengan muhasabah, apa yang disebut dengan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu berikutnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri, hendaklah setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah kita lakukan untuk esok. Esok dalam tafsir dimaknai sebagai hari kiamat, hari akhir. Tetapi sesungguhnya kata ghad juga bisa dimaknai esok dalam pengertian hari-hari yang akan kita temui setelah hari ini. Maka sesungguhnya dari ayat ini paling tidak ada dua hal yang kita bisa lakukan. Pertama adalah evaluasi, yang kedua refleksi ke depan. Maka biasanya di akhir tahun selalu ada kegiatan yang bertemakan evaluasi akhir tahun 2024 dan refleksi tahun 2025 di berbagai lembaga, di berbagai institusi
mau terkait institusi sosial, ekonomi, politik, atau bahkan pemerintahan, maka di mana-mana bulan Desember kita temui evaluasi akhir tahun. Maka semua orang, semua lembaga, institusi selalu kemudian mengevaluasi apa saja yang telah dilaksanakan dan apa yang belum dilaksanakan, atau apa saja yang telah dilaksanakan tetapi belum maksimal, capaiannya belum sesuai target. Kita mengenal IKU, selalu kita lihat di akhir tahun apakah semuanya sudah tercapai atau tidak. Itu secara institusi atau kelembagaan. Tapi tentu ayat ini berbicara tentang individu. Kita semua, setiap orang selaku hamba, selalu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kewajiban untuk beribadah. Maka sudah sepantasnya lah kalau kita selalu berusaha memuhasabah, menghitung-hitung, mengevaluasi selama setahun ke belakang ini, sepanjang 2024 ini, apa yang telah kita lakukan selaku hambanya. Apakah cenderung kepada hal-hal baik, atau sebaliknya condong kepada hal-hal buruk, atau ada di tengah-tengah, ada baiknya, ada buruknya. Dan itu adalah kewajiban bagi kita semua untuk melakukan evaluasi. Agar apa? Agar kita bisa merefleksikan untuk periode berikutnya, untuk tahun berikutnya. Maka hari ini sedang Jumat yang berbahagia, ada sebuah rumusan yang saya kira sangat populer dan kita kenal betul. Sering kita ulang-ulang dan saya kira tidak masalah kita ulang-ulang selama itu menjadi motivasi yang baik. Ya. Formula yang sangat kita kenal, man kana khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa di sini bisa individu, bisa juga institusi, lebih baik dari kemarin, hari ini lebih baik dari kemarin, maka fahuwa rabih, fahum rabihun. Maka kita semua kalau lebih baik dari hari ini, atau hari ini lebih baik dari kemarin, termasuk orang-orang yang beruntung. Maka kalau kita telah mengevaluasi baik diri maupun institusi, ternyata evaluasi kita bagus, ya banyak hal yang baik, maka kita termasuk orang yang beruntung. Meskipun tetap tugas kita berikutnya adalah mempertahankan yang baik-baik, bahkan kalau bisa meningkatkan menjadi lebih baik. Itu adalah yang paling hebat, yang paling tinggi dari seorang hamba, dari sebuah institusi. Rumusan yang kedua adalah mangkana yaumuhu misla amsihi, atau redaksi yang lain mangkana yaumuhu sawaan min amsihi fahuwa khosir. Barang siapa yang dirinya atau institusinya hari ini sama dengan hari kemarin, itu disebutnya khosir, rugi. Ya. Bahkan sama saja dengan kemarin itu dianggapnya rugi. Kenapa rugi? Kalau kita logikakan misalnya dalam aktivitas dagang ekonomi, ya pedagang yang hari ini capaiannya sama dengan kemarin dianggap rugi. Karena apa? Karena dia sudah mengeluarkan modal, mengeluarkan tenaga, tapi ternyata hasilnya sama aja dengan kemarin, tidak ada peningkatan, maka dianggapnya rugi. Maka sama saja dengan kehidupan kita sebagai individu, sebagai hamba Allah. Ternyata dari kemarin tetap aja yang kita lakukan itu nggak ada peningkatan apapun, maka kita termasuk orang yang rugi. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia, rumusan yang ketiga, yang ini yang harus kita hindari adalah mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Dalam redaksi lain fahuwa halikun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia orang yang terlaknat. Atau fahuwa halikun, maka dia orang yang rusak, orang yang hancur. Sebagai sebuah institusinya kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, maka institusinya akan hancur. Ya, halikun.
Maka dari ketiga rumusan itu tentu idealnya kita selalu ingin yang pertama, yaumuhu khairun min amsi, baik secara individu maupun secara institusi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang menarik adalah kata atau ayat tadi itu diawali dengan kata wattaqullah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Jadi selama kita melakukan evaluasi lalu refleksi ke depan, kata ittaqullah itu menjadi landasan, menjadi basis epistemologis sekaligus aksiologis, sehingga apapun yang kita lakukan sebetulnya kerangkanya adalah ittaqullah. Kenapa begitu? Maka ayat kedua lanjutannya atau ayat ke-19-nya, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan sampai kalian semua, kita-kita ini termasuk orang yang lupa kepada Allah. Kenapa? Karena begitu kita lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan menjadikan kita lupa pada diri kita. Bayangkan selama kita sepanjang setahun itu melakukan berbagai hal, kegiatan, aktivitas, baik sebagai individu maupun sebagai sosial lembaga, lalu kita melakukannya tanpa ada basis ketakwaan kepada Allah, maka di situ kemungkinan untuk terjadinya manipulasi, kemungkinan untuk terjadinya eksploitasi, kemungkinan terjadinya untuk korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya sangat besar. Karena apa? Karena tidak ada benteng ittaqullah, tidak ada basis takwa kepada Allah, tidak ada ketakutan pada Allah. Maka begitu orang mau berbuat dosa, melakukan korupsi karena tidak ada rasa takut pada Allah, maka berjalan apa yang dia lakukan. Maka ketika itu terjadi, fa'ansahum anfusahum, Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Itulah kenapa ittaqullah sampai ditulis 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, wattaqullah sampai 2 kali diapit. Ya, aktivitas kita itu di 2 kurung oleh ittaqullah. Ini menandakan bahwa itu menjadi basis kita, menjadi landasan kita dalam melakukan aktivitas hidup kita, baik sebagai individu maupun sebagai sosial. Hadirin serjumlah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang di rumusan yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.